warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Bambang Supriyatna. Saya adalah guru pengajar di SMA Negeri 1 Bangi. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dengan LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon tahun 2022 yang akan melakukan praktik pengalaman lapangan aksi 1 dengan kompetensi dasar 1, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Lalu yang keduanya adalah membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, syukur ya. Kita sekarang udah masuk ke semester genap. Kemarin kalian sudah melaksanakan PAS di semester ganjil. Dan alhamdulillah untuk nilai materi ekonomi kalian rata-rata nilainya di atas KKM. Luar biasa ya. Jadi Bapak buka masker ya. Iya. Nah hari ini Bapak sudah masuk ke minggu pertama di pembelajaran di semester 6. Semoga kalian lebih semangat lagi ya. Sehat semua kan? Coba Bapak cek absen dulu ya. Iya. Ada yang Rinjani? Alia? Anissa? Ainun? Bintang? Siapa? Dede Umi? Diva? Dina? Anjeli? Yan? Ya, Bintang? Tuh, semuanya hadir semua ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita udah program masing-masing dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya, maaf ya. Untuk hari ini kita belajar di perusahaan dagang. Sebelumnya Bapak akan sedikit mengulas dari materi yang semester ganjil tentang karakteristik perusahaan jasa, berikut perlakuan dan organisasinya. Ya, pelayanan. Ciri-ciri perusahaan jasa itu apa sih? Ciri-cirinya yang paling itu apa? Satu, apa ya? Tidak menjual barang. Tidak menjual barang. Selanjutnya memberikan jasa pelayanan. Ya, lebih contohnya yang ada di sekitar kita apa sih? Ya, silakan. Jasa cuci mobil, bagus ya. Apalagi laundry, ya bagus. Salon lah, kalian sangat paham banget ya. Ada yang paham dari maksud ini siapa? Tanpa memberikan nilai tambah. Silakan. Ya, boleh. Maksudnya tanpa memberikan nilai tambah tuh kayaknya di sini tuh menjual barangnya kalau harganya segitu ya segitu, jangan dinaikkan atau dikurang. Gitu ya. Juga ini ilustrasi ya. Ada mungkin di antara kalian yang orang tua yang jualan ada? Ada. Belinya di mana orang tua? Di mana? Di mana? Di pasar. Beli misalkan gula 20 kilo, beli Indomie 20 dus dan sebagainya, lalu dibawa ke rumah, ke warung, lalu dijual. Itu ada perubahan bentuk tidak? Ditambahin misalkan gulanya dikasih apa? Ada? Nah berarti itu tanpa memberikan nilai tambah, itu maksudnya. Bisa dipahami? Ya. Nah lalu di sini bahwa
Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai-nilainya. Ya. Paham? Itu pengertian akuntansi. Paham saya semuanya? Bagus ya. Perusahaan dagang. Nah, apa perusahaan dagang? Perusahaan yang menjual barang. Coba lihat ya. Membeli barang, menjual barang ya. Contohnya adalah Supermarket dan kegiatan dagang lainnya. Nah, kalian semester kemarin belajar perusahaan jasa pasti yakin Bapak kalian paham seperti apa sebutannya. Nah, sekarang perusahaan dagang pun Bapak sepintas kalian sudah memahami. Nanti yang ketiga adalah Manufaktur. Perusahaan manufaktur itu apa sih, Pak? Coba lihat kegiatannya itu. Nah, ini pengertiannya nih. Coba lihat dari depannya. Yang kegiatannya mengolah dari bahan baku menjadi bahan jadi apa? Contohnya? Pabrik. Iya. Yang di sekitar kalian apa? Yang sekitar kalian apa? Contohnya? Pabrik. Pabrik Kata apa dulu? pabrik tahu. Pabrik tahu. Boleh. Yang ada di sekitar Jatiwangi yang paling terkenal itu produk apa? Genteng. Itu juga manufaktur ya. Kenapa disebut manufaktur perusahaan genteng? Iya, ada bahan baku diolah menjadi barang setengah jadi, lalu diolah lagi menjadi barang jadi. Paham? Iya. Pakaian. Ada sembako dan sebagainya. Itu maksudnya ke barang jadi. Nih, tugas kelompok. Ya, ini barcode-nya. Kalian kan seperti semester kemarin. Nah, di LKPD barcode ini ada. Silakan kalian berkelompok. Ya, kalian buka QR code-nya. Barcode-nya tersetor. Nah, lalu barcode tersebut ataupun QR code tersebut kalian pindah ya. Nanti di sana akan ada apa namanya? Tugas. Nah, berarti karakteristik perusahaan jasa apa sih? Ciri-ciri kan? Apa? Ya, gimana? Ayo. Memberikan pelayanan jasa. Apalagi aktivitasnya tidak menjual barang. Ya. Kita simpulkan bersama-sama untuk soal yang keempat, yang ketiga. Sekarang Bapak mengadu nih, kelompok mana yang mau berkomentar? Silakan, Cu. Ya, boleh. Menurut kita karakteristik perusahaan jasa itu tuh memberikan pelayanan jasa, tetapi perusahaan jasa mah tidak menjual barang, tidak berbentuk barang, melainkan berbentuk pelayanan. Kalau perusahaan dagangnya tuh memberi kegiatan usahanya tuh membeli dan menjual barang yang sama, tetapi tidak memberikan pelayanan jasanya. Luar biasa ya. Tidak ada nilai tambah atau perubahan bentuk atau sifat dari barang dagang yang diperjualbelikan ini. Adanya akun-akun khusus yang digunakan pada perusahaan dagang. Dan yang terakhir, laba pokok dari perusahaan dagang diperoleh dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok dan beban-beban. Inilah karakteristik dari perusahaan dagang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk materi karakteristik dan jenis transaksi perusahaan dagang. Ikuti terus video selanjutnya mengenai penggunaan akun khusus dalam jurnal umum. Ya, barusan kalian melihat dari apa karakteristik perusahaan dagang. Ya, di sini kalian akan mengetahui dari simpulan apa yang tadi diskusikan bahwa kegiatan utamanya adalah apa? Membeli dan menjual barang dagang.
harus lengkap ya. Selanjutnya yang kedua adalah orang pengusaha ataupun seorang yang bergerak di usaha dagang wajib mengetahui berapa jumlah persediaan barang dagangannya. Kenapa? Kenapa? Kalau kita tidak tahu bahwa barang itu berapa jumlahnya, kenapa? Akan bahayanya apa? Tahu nilainya? Kita tidak tahu nilai dan aset kita tidak tahu. Uang kita yang telah diinvestasikan ataupun aset yang kita miliki di perusahaan dagang itu berapa kan kita jadi gelap. Tetapi dengan perhitungan, dengan penataan yang baik, ya tumpukannya betul. Nanti kan misalkan satu dus, misalkan maaf ya, mie kan satu dus isinya 40. Kalau berarti ada 5 tumpuk berarti ada berapa ratus? Atau misalkan satu mie satu dusnya isinya harganya 90.000, berarti kalau ada 5 tumpuk berarti berapa? Ada 450.000 itu. Lalu gulanya ada berapa karung, berapa kilo? Tujuannya sih memudahkan dalam pencatatan. Nah, ya. Selanjutnya, persediaan barang dagangan salah satu yang krusial karena umumnya informasi tersebut dimonitor dengan sangat ketat menggunakan aplikasi stok barang. Kalian mungkin pernah melihat ya, belanja di apotek. Pernah? Jadi biasanya dia akan kita beli atau di apa? Ya, betul. Lalu dioleh kasir apa? Jenis barang kan? Lalu dengan aplikasi secara otomatis persediaan barang jika kita di Alpa tersebut ada yang beli, maka akan ada pengeluaran barang. Berarti persediaan barang akan berkurang di gudang ataupun di toko. Kalau ada datang mobil yang ngedrop barang, berarti akan ditambahkan oleh petugas menjadi menambah barang. Jadi kita tetap tahu pergerakan barang tersebut berapa jumlahnya, berapa ini. Ya, paham? Sekarang kita sedikit-sedikit. Karena nanti yang membedakan adalah perlakuan akunnya. Kalau di sedikit buka ya. Kalau di perpetual nama akunnya adalah persediaan barang dagangan. Tetapi kalau di periodik bukan persediaan tapi pembelian dan penjualan. Apa sesuai dengan pertanyaan kedua? Aktivitasnya apa sih? Pertama tadi contohnya apa? Jasa angkutan umum. Apa itu yang dilayaninya? Mencari, memberikan pelayanan angkutan kepada penumpang. Ya, apalagi Sama string motor. string motor apa yang dilakukannya? Membersihkan motor. Berarti memberikan jasa untuk cuci motor. Apalagi? Ya. Perusahaan dagangnya yaitu grosiran. Grosiran berarti menjual barangnya. Apalagi? Sama Apa? Indomaret. Indomaret itu menjual juga ya. Ya, betul juga ya. Yang tadi kalian lihat ya. Ini persediaan barang dagangan. Berarti persediaan barang dagangan adalah barang yang sudah dibeli. Nah ini yang paling sulit dalam materi perusahaan dagang itu adalah di persediaan barang dagangan. Karena kan kalian mengenal nanti kemudian hari itu apa? Adanya dua pencatatan yaitu perpetual dan periodik. Pak, apa sih perpetual? Apa sih periodik? Kalau sekarang dibuka kalian pasti takut. Wow, susah banget nih aplikasi. Sekarang kita sedikit-sedikit. Karena nanti yang membedakan adalah perlakuan akunnya. Kalau di sedikit buka ya. Kalau di perpetual nama akunnya adalah persediaan barang dagangan. Tetapi kalau di periodik bukan persediaan tapi pembelian dan penjualan. Membedakan ya mana yang namanya perusahaan dagang dan perusahaan jasa ataupun manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.